Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang kami hormati dosen Kendali Lingkungan, Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Berikut merupakan hasil pengamatan mengenai sistem monitoring gas karbon monoksida atau CO pada area aktivitas gunung berapi menggunakan sensor MQ7. Berikut merupakan kelompok dari pelaksanaan kegiatan kami, diantaranya adalah Vina Efrida, Muhammad F. Aminuddin, Dina Mardiana, Sahia Aulia Wijayanto, serta Putri Anari Septiani. Bahaya gas karbon monoksida diantaranya adalah bahwa gas CO adalah senyawa yang tidak berbau, tidak berasa, dan tidak berwarna pada suhu normal. Konsentrasi CO yang melebihi ambang batas normal dapat menyebabkan gangguan tubuh hingga kematian. Serta yang terakhir bahwa gas CO pada konsentrasi CO 80 ppm dan konsentrasi COHB dalam darah 13,3% mengakibatkan sulit bernafas. Lalu juga terdapat bahaya pemukiman lereng gunung berapi saat aktivitas vulkanik, yaitu bahwa aktivitas vulkanik gunung berapi sulit diprediksi dan dideteksi secara kasat mata dikarenakan daerah pemukiman di lereng gunung berapi menjadi berbahaya akibat gas beracun selama aktivitas vulkanik. Karena itu pentingnya mengungsikan penduduk ke tempat yang lebih aman untuk mencegah korban jiwa. Karena itu dibuat alat pendeteksi gas CO berbasis wireless untuk memonitoring real time. Dirancang alat pendeteksi gas beracun CO pada area aktivitas gunung berapi dengan cara memanfaatkan teknologi wireless untuk komunikasi alat agar koneksi lebih cepat. Dengan cara data monitoring real time dapat diketahui secara langsung, meminimalisir kesalahan dalam sistem monitoring dan membantu melindungi penduduk yang tinggal di daerah berbahaya. Adapun tujuan dari analisis yang kami lakukan diantaranya adalah mendeteksi keberadaan gas karbon monoksida CO di area bencana alam akibat aktivitas gunung berapi menggunakan sensor MQ7 dengan media wireless. Adapun metode pengukuran disajikan dalam diagram alir berikut, di mana apabila terdapat gas beracun dalam hal ini merupakan karbon monoksida di sekitar gunung berapi, maka akan diidentifikasi menggunakan sensor MQ7. Sementara itu, temperatur di sekitar keberadaan gas tersebut akan diidentifikasi menggunakan sensor termokabel. Kode sensor ini menggunakan Arduino Uno sebagai mikrokontrolernya. Data yang ditangkap oleh kode sensor tersebut akan disalurkan ke Arduino Uno, kemudian diterjemahkan dan disalurkan ke HC12. HC12 ini berfungsi sebagai transmisi data, di mana digunakan sebanyak 2 buah, salah satunya adalah sebagai transmitter dan salah satunya sebagai receiver. Setelah itu, data disalurkan ke Arduino Nano yang berperan sebagai controller. Data yang telah diterjemahkan kemudian akan ditampilkan dalam bentuk angka yang menunjukkan kadar gas CO atau karbon dioksida di display atau LCD. Next. Nah, berikut adalah perancangan hardware-nya, di mana dalam perancangan tersebut melibatkan beberapa komponen seperti sensor gas CO yaitu MQ7, termokabel dengan tipe K, terus ada Arduino Uno, Arduino Nano, relay, exhaust fan, LCD, dan wireless. Next. Kemudian kita masuk ke pembahasan mengenai perancangan rangkaian sensor gas CO ini, sensor MQ7, di mana perancangan ini sebagaimana dijelaskan sebelumnya digunakan untuk mendeteksi kadar gas CO di sekitar gunung berapi. Sensor yang digunakan adalah MQ7 yang menggunakan modul Flying Fish. Kapasitasnya akan mengukur pendeteksian dalam rangkaian 20 hingga 20 ppm. 20 hingga 2000 ppm. Keluarannya itu akan diterjemahkan dan dibaca oleh Arduino Uno. Lalu selanjutnya ada perancangan rangkaian LCD, di mana rangkaian LCD ini digunakan untuk menampilkan data dari sensor MQ7, MQ7 untuk gas beracun, dan ada sensor termokabel untuk temperatur dengan menggunakan Arduino Uno. LCD yang digunakan berukuran 20 x 4 cm dan terhubung dengan Arduino melalui modul I2C. Next. Lalu ada perancangan rangkaian sensor temperatur, di mana rangkaian sensor temperatur ini menggunakan sensor termokabel tipe K untuk mendeteksi suhu dalam rentang minus 200 derajat Celcius hingga 1250 derajat Celcius. Keluaran dari sensor temperatur ini kemudian akan dibaca oleh Arduino Uno. Next. Dan terdapat pula perancangan rangkaian penurun tegangan. Jadi pada rangkaian ini sumber tegangan yang digunakan adalah aktif kering dengan kapasitas 7 ampere 12 volt. Baterai ini akan menyuplai daya untuk Arduino dan seluruh rangkaian alat. Lalu diperlukan rangkaian penurun tegangan dari 12 volt tadi menjadi 8 volt dan 5 volt. Rangkaian ini menggunakan IC regulator 7808 dan 7805 sebagai komponen utama. Ada pula terdapat kapasitor elko, pin header female, dan pin screw.
Berikutnya adalah perancangan HC12, di mana rancangan rangkaian dengan dua modul HC12 ini ada yang berperan sebagai transmitter dan juga receiver. Nah, untuk mentransmisikan data deteksi gas beracun dari sensor MQ7, data suhu dari sensor thermocouple. Modul HC12 memiliki jangkauan kurang lebih 100 meter dan menggunakan Arduino Nano sebagai controller untuk mengirim dan menerima data. Next. Perancangan rangkaian relay dengan exhaust fan, di mana rancangan exhaust fan dengan menghubungkannya ke modul relay dua channel menggunakan skema berikut. Yang pertama, menghubungkan pin 5 volt dari Arduino ke COM relay 1 dan COM relay 2, menghubungkan pin normally open relay 1 dan relay 2 ke sumber daya VCC untuk exhaust fan, menghubungkan pin GND dari Arduino ke GND relay, hubungkan pin 7 digital Arduino ke IN1 relay, kemudian menghubungkan pin 8 digital Arduino ke IN2 relay. Dengan mengikuti skema ini, kita dapat mengontrol exhaust fan menggunakan Arduino dengan bantuan modul relay 2 channel. Next. Dan berikutnya ada perancangan software, di mana perangkat lunak yang digunakan adalah pemrograman sensor Arduino IDE, sedangkan perangkat lunak yang digunakan dalam pemrograman adalah tampilan data dari LabVIEW. Kemudian ada perancangan software Arduino. Jadi pemrograman Arduino itu menggunakan software yang namanya Arduino IDE dengan bahasa pemrogramannya C. Arduino itu sendiri adalah kit microcontroller AVR yang terintegrasi dalam sebuah papan PCB dan dikembangkan di Italia. Untuk menggunakan software Arduino ini, pertama kita harus setting board Arduino-nya. Untuk memulainya kita buka Arduino IDE, lalu pilih Tools, klik yang board, lalu klik jenis board Arduino yang sesuai dengan yang akan digunakan. Yang kedua, kita setting serialnya. Jadi ada dua serial. Yang pertama, serial yang digunakan untuk menghubungkan Arduino ke komputer atau ke laptop. Kemudian ada serial port yang digunakan untuk mengunduh program dan sebagai komunikasi serial antara Arduino dan komputer. Caranya untuk setting serial adalah klik Tools, lalu pilih serial, kemudian klik port COM yang sesuai dengan Arduino yang telah terpasang. Kemudian jika program ini tidak dapat diunduh karena masalah serial port, maka bisa dicek di device manager-nya dengan membuka Start Windows, lalu ketik device manager dan klik 2 kali pada ikonnya. Next. Kemudian untuk perancangan program HC12, perancangan program komunikasi gelombang radionya menggunakan modul HC12, di mana program ini merupakan program pengirim data dari alat yang diletakkan di daerah pemukiman warga, dan kemudian data itu dibaca oleh sensor yang akan dikirim ke komputer di pos pantau. Kemudian ada perancangan tampilan LabVIEW, jadi untuk menampilkan hasil dari pengukurannya, kita menggunakan software LabVIEW dengan cara yang pertama, buka file menu, kemudian klik New 4, lalu akan muncul Untitled 4 tanpa judul dengan dua bagian. Yang pertama ada front panel dan block diagram. Untuk yang front panel window ini adalah tampilan antar muka pengguna ketika LabVIEW dijalankan. Kemudian untuk yang block diagram window itu digunakan untuk perhitungan dan eksekusi algoritma. Jadi dengan demikian bekerja dengan LabVIEW untuk mengembangkan program atau aplikasi yang akan dibutuhkan dengan menggunakan panel depan untuk tampilan antar mukanya dan diagram blok untuk perhitungan serta eksekusi algoritma. Itu merupakan hasil presentasi yang dapat kami berikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, dan kami mohon untuk teman-teman bisa dapat memberikan reaksi pada hasil dari analisis kami. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.